Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada kita diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ke-16. Habithah. Kalimat habithah ada yang membedakan dengan kalimat batil. Habithah itu batal, sedangkan kalau habithah tadi batalah, kalau batil itu seperti main-main. Wa habita ma sana'u. Sana'u sama ya'malun. Kalau sana'u itu ada yang mengartikan pekerjaan yang khusus. Ketika kita membuat suatu pekerjaan, hancur pekerjaan kita. Tapi ketika ya'malun, semua pekerjaan yang telah kita lakukan itu hancur semua. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berpendapat sana'u itu lebih khusus, sedangkan ya'malun itu lebih umum. Jadi dianggap batil, dianggap main-main. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap main-main, dan jika tiba waktunya mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, sungguh jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslimun. Berserah diri kepada Allah. Lalu dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai para imam, para ulama, beliau punya ijtihad sendiri untuk menjaga ketakwaannya dan untuk menambah, sampai-sampai beliau menyampaikan walau khatarat li fi siwaka iradatan walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati. Walau khatarat, andai saja
terbesit li bagiku fi siwaka tentang selainmu Allah Subhanahu wa taala, walau khatarat iradatun, apa suatu permintaan, permohonan, kedekatan terbesit khatarat ala khatiri, di atas benakku, yauman, di suatu hari. Andai saja di suatu hari di benakku terbesit ada kedekatan selain kepadamu, permintaan, permohonan kepada selainmu, ingatan kepada selainmu, hakam tu, maka menghukumi, menganggap siapa aku, biriddati, dengan murtadku. Jadi ada orang yang menganggap bahwa apabila di dirinya luntur rasa sayangnya kepada Allah, berusaha pendekatannya kepada Allah merasa luntur apalagi bosan, maka dia menganggap bahwa dirinya telah murtad. Ini untuk pribadi sebenarnya. Untuk menjaga ketakwaannya. Yang lebih parah kalau kita merasa bahwa Allah tidak ada. Sehingga kita mudah melakukan dosa atau maksiat. Dan menganggap biasa-biasa saja itu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ada hambanya yang memang luar biasa zalimnya, ada yang luar biasa menjaga ketakwaannya. Lalu untuk hambanya Allah yang betul-betul berusaha menjaga ketakwaannya, Allah menghibur dengan Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka usahakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita usahakan maksimal, tapi tetap di batas kemampuan manusiawi kita. Ini penjelasan juga ada di dalam tafsir As-Sawi juz 1 halaman 170 di sebelah kanan. Bi ayyuta'a fala yu'sa wa yashkura fala yukfaru wa yudhkara fala yunsa. Jaga ketakwaan, jangan pernah bermaksiat kepada Allah, berkhianat, terus bersyukur, berterima kasih sekecil apapun nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Fala yukfaru, maka jangan pernah mengingkari, menutupi kebaikan Allah. Jangan pernah kita prasangka tidak baik kepada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Wa yudhkar, dan mestinya kita selalu ingat kepada Allah. Fala yunsa, jangan pernah lupa kepada Allah. Orang tua yang baik, teman yang baik, pasangan yang baik, tidak akan pernah melupakan kebaikan orang lain, tidak akan pernah melupakan pasangannya, tidak pernah melupakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua saja sayangnya kepada anak luar biasa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai oknum pejabat harus sayang kepada rakyatnya. Faqalu ya Rasulullah wa may yaqwa. Jadi ketika sahabat khawatir dia termasuk orang yang tidak takwa, maka ketika sahabat sudah terus berusaha, khawatir dia putus asa, lalu dihibur dengan At-Taghabun ayat 16 tadi. Fattaqullaha mastata'tum. Terus berusaha menurut kemampuan meningkatkan ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai ajal menjemputnya. Ini sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Halaman 170 ya, di sebelah kanan.
Ada perbedaan penggunaan kalimat ad-durrah dengan ad-durru. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru. Itu dotnya pakai dhammah, durru. Dan ingatlah, contohlah Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub itu sangat tawadhu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada semua nabi utusan Allah itu patut kita mencontoh. Contohlah para nabi. Termasuk Nabi Ayub ketika menghadapi sesuatu kesulitan. Wa ayyuba idz nada. Ketika beliau berdoa. Ada kesulitan, beliau lari kepada Allah. Nada memanggil Rabbahu, berdoa, merintih, menyampaikan keluh kesah, mengadu kepada Tuhannya, kepada Allah. Redaksinya pakai Rabbahu karena Nabi Ayub yakin bahwa Allah itu melindungi sekecil apapun. Itulah bahasa Arab. Rabba yurabbi tarbiyah. Ada fakultas tarbiyah. Seorang guru itu mesti melindungi sekecil apapun terhadap muridnya. Apalagi seorang tua, apalagi seorang pemimpin. Jadi wa ayyuba idz nada rabbahu anni, bahwasanya kami ya Allah masani, menyentuh. Kenapa pakai masani? Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa musibah yang ditimpa luar biasa terhadap keluarganya, kepada dirinya, dan lain sebagainya. Kita tahu bagaimana ceritanya Nabi Ayub. Beliau hanya minta agar diberikan kesehatan untuk berzikir, sholat, beribadah dalam keadaan normal. Dan beliau tidak berkeluh kesah terhadap sakitnya. Jadi beliau merasakan bahwa penderitaannya itu kecil sekali. Bukan sombong, tapi beliau karena tawadhu bahasanya. Sebagai manusia biasa beliau merasa berat itu. Tapi beliau pakai kalimat masani. Semacam sentuhan kecil, musibah kecil. Jadi bahasanya kepada Allah luar biasa beliau. Sudah tidak mengeluh. Beliau menganggap bahwa musibah itu Masya Allah. Anni masani ad-durr. Ad-durr itu musibah yang menimpa kepada badan. Itu ad-durr. Ada yang berpendapat seperti itu. Lalu kenapa tidak memakai ad-durrah Nabi Ayub ini bahasanya? Karena kalau ad-durrah itu musibah yang bisa menimpa kepada badan, al-jasad, kepada amwal, harta, kepada aulad, kepada anak. Jadi beliau ingin mengungkapkan seperti, ya Allah, ini musibah, insya Allah kecil sekali. Terima kasih kami telah diingatkan dengan musibah yang kecil ini. Meskipun kita tahu bahwa musibahnya luar biasa. Tapi sesuatu yang besar ketika dianggap kecil, maka insya Allah kita bisa mengendalikan dan bisa menyelesaikan. Tapi apabila sesuatu yang kecil kita anggap besar, kita sudah kalah sebelum bertanding. Ini Nabi Ayub luar biasa. Jadi ini yang diabadikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Bagaimana Nabi Ayub mengajarkan ta'adduban lillahi ta'ala, mengajarkan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan bagaimana menanggapi suatu masalah dan yakin bahwa masalah itu pasti selesai dan pasti mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada seorang Tuhan yang kepingin menyakiti hambanya. Tidak pernah ada mestinya seorang oknum pemimpin, pejabat yang menyakiti rakyatnya. Pasti dia tidak tega. Tidak mungkin ada orang tua dan guru
yang tega menyakiti anaknya dan anak didiknya. Ketika sebaliknya di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ketiga dipakailah istilah dotnya fathah, dorra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Ketika berhubungan dengan orang yang disembah, sesuatu yang disembah selain Allah, dan orang yang menyembah selain Allah, Allah mengingatkan bahwa la yamlikuna li anfusihim. Jangankan dia bisa bantu orang, bantu dirinya sendiri aja nggak bisa. La yamlikuna tidak memiliki siapa mereka, li anfusihim untuk diri mereka, naf'an la yamlikuna naf'an tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, wala dharran ay wala yamlikuna dharra tidak bisa mendatangkan suatu bahaya. Ini dharra, dan dharra itu kepada yang berhubungan dengan dirinya, jasadnya, hartanya, keluarganya, nggak bisa, sedikit pun nggak bisa. Jadi bagaimana penggunaan kata-kata ini luar biasa. Itulah perbedaan di antara pendekatan para mufassir tentang perbedaan ad-durru dan ad-dhar. Do sama du. Tulisannya sama, cuma beda harokat. Dengan tidak menyampingkan ijtihad-ijtihad yang lain. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 42 sampai 43 Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa in tu'rid anhum falay yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa in tu'rid anhum, apabila kita tidak menanggapi gangguan. Apabila kamu tidak menanggapi gangguan. Karena memang tugas mereka mengganggu, menggoda, mengganggu. Nah kita mudah-mudahan diciptakan menjadi umat sampai akhir hayat yang baik-baik, yang tidak pernah mengganggu dan mempersulit orang. Wa in tu'rid anhum, jadi kalau bisa pelajaran, nggak usah ditanggapi. Jangan kita mengikuti cara dan gaya pengkhianatan, keboliman, kemaksiatan mereka. Wa in tu'rid anhum, apabila kita menghindar, kita menghadapi dengan cara yang bagus, sabran jamila, teknik wa makaru wa makarallah, kita hadapi dengan makar yang teknik yang baik, dengan demikian khida yang baik, al-harbu khada khud'ah, jadi falai yadurruka, sedikit pun dorra yadurru, maka sedikit pun dia tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita, menyakiti kita. Kalau toh menyakiti, duru, sedikit saja. Pasti nanti begitu berganti kekuasaan, maka mudah-mudahan tibalah pertobatan. Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali, ada seorang teman, oknum politikus yang mengingatkan kita, Fahri Hamzah, mohon maaf, kata Fahri Hamzah bukan kata kami. Hati-hati, bahwa seorang siapapun yang sementara waktu duduk atau berada di lingkungan istana, bisa saja ketika waktu tertentu justru mereka yang ada di penjara. Itu maksudnya nasihat untuk kita semua, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun. Sama dengan ketika firman Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dunia itu berputar, waktu, hari, kekuasaan itu berputar. Takutlah kepada Allah. Bisa saja orang lemah atau dilemahkan. Takutlah kepada Allah. Ada yang maha kuat, ada yang maha adil. Falai yadurruka syai'ah, kemasukan lan, masuk pada fi'il mudhari'. Kapanpun
Itu tidak akan pernah bisa membahayakan, mencelakakan kita yang berlebihan. Toh kalau kita merasa celaka, syahid lah. Fala yadurruka syai'a, tidak akan pernah membahayakan siapa mereka kepadamu, Nabi dan pengikutnya, syai'an sedikit pun, sekecil apapun. Wa in hakamta, oleh karena itu, jangan terpengaruh apabila kita memberikan suatu keputusan, oknum aparat, seorang hakim, fahkum bainahum bil qis, maka kita harus meletakkan hukum dengan seadil-adilnya. Nah, sekarang ini orang memakai dalil untuk sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika ini lagi ramai tentang dalil kasusnya Siti Fatimah, hadis yang dipakai oleh seorang jadi ketika Nabi menyampaikan, andai saja Fatimah itu berbuat salah, mencuri, maka saya yang akan menghukumnya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Ini maksudnya kan supaya adil kepada siapapun. Kepada orang biasa, kepada oknum pejabat, kepada keluarganya pejabat, itu sebenarnya itu. Tapi kenapa hadis seperti ini dipakai untuk mendiskreditkan ulama yang sebenarnya mereka sedang terzalimi? Kok bisa begitu loh, memutarbalikkan fakta? Itu yang dimaksud Nabi itu kan dulu orang yang berkuasa, oknum yang berkuasa. Nabi ingin menyampaikan, andai saja aku ini sebagai oknum penguasa, lalu keluargaku bertindak sesuatu yang salah, aku sendiri kalau salah harus dihukum. Bahkan keluargaku kalau salah harus dihukum, biar aku sendiri yang menghukumi. Begitu aslinya, tapi lalu dipakai dijungkir balikkan, itulah kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, Qur'annya benar, hadisnya benar, tapi dipakai untuk sesuatu yang niat yang tidak baik. Sebenarnya mereka ini tidak ahli di dalam bidang agama, tapi ada yang bagian oknum mencarikan dalil. Jadilah seperti itu. Ini Bukhari 3475. Karena dulu kita tahu, coba cek asbabul wurud hadis itu, gimana aslinya kejadiannya. Ada anaknya oknum pejabat yang melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Lalu kepingin tidak dihukum, hukum diakal-akalin gitu loh. Lalu Nabi menyampaikan, di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kalau saya salah, bayangkan Nabi, oknum pejabat tertinggi, bahkan keluarga saya harus diadili, dihukum. Hadis Bukhari 3475, Fathul Bari juz 6 halaman 636 sampai 650. Dari kanan sampai kanan. Nah, ini jungkir balik seperti ini dulu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kasusnya, mohon maaf ya, kasusnya setan. Ketika setan mencuri harta zakat. Waktu itu penjaga zakatnya adalah sahabat Abu Hurairah. Penjaga zakat sahabat Abu Hurairah. Lalu ada orang setan yang berbentuk orang tua, miskin, dia mencuri. Mencuri sampai 3 kali. Lalu ketiga kalinya dia mau dihukum dan sudah tidak akan lolos lagi karena udah 3 kali. Sekali dia dimaafin karena menganggap bahwa dia lagi lapar, mencurinya sedikit. Tapi kalau oknum pejabat, bantuan sosial diambil, apalagi dalam keadaan corona seperti ini, miliaran, triliunan, itu bukan orang lapar itu mah. Hukum harus ditegakkan itu. Apalagi berhubungan, subhanallah. Jadi dia katanya lapar. Sekali dilepas, 2 kali dilepas, yang ketiga kali nggak ada. Berarti ini bukan lapar kalau terus-menerus. Jadi akhirnya begitu ditangkap, mereka punya alibi. Supaya lolos dia mengajari, menyampaikan dalil ayat kursi. Nah, besok kamu, supaya lolos kamu baca ayat kursi.
insya Allah saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Satu sisi dilihat dari sisi setan itu selalu salah. Tapi ada kalanya kalau dia lagi benar meskipun setan ya harus kita anggap benar. Ini satu sisi supaya kita meskipun kita benci, andai saja ada seseorang atau oknum atau organisasi yang sudah dilarang, tapi kita tidak boleh membunuh, menguntit lalu dibunuh tanpa proses peradilan. Kebencian kita tidak boleh melampaui keadilan kita dan kasih sayang kita. Itu Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Di Al-Quran, Al-Ma'idah juga seperti itu. Meskipun kita dilarang, jadi untuk sholat, bahkan diganggu segala macam, tetap kita harus berbuat adil kepada orang yang telah mengganggu ibadah kita. Itu masalah ibadah, apalagi yang lain-lain. Jadi Islam ini sangat mengajarkan, menanamkan suatu keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Itu Al-Qur'an surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 2. Demikian juga wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Nah, jadi kembali lagi, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Apabila kita menghakimi, menghukumi, maka kita apapun alasannya, apapun kebencian kita harus tetap kita hukum itu harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang menegakkan keadilan. Muqsitin. Al-Maidah ayat 42. Al-Qis keadilan, muqsitin penegak keadilan. Wa kaifa yuhaqqimunak. Tapi Allah mengingatkan kembali agar kita tidak terpleset, mudah percaya. Jadi percaya tapi tidak mudah percaya, waspada, tabayun. Wa kaifa yuhaqqimunaka, bagaimana dia bisa berlaku adil? Mereka itu kah kepadamu, nabi dan pengikut nabi, orang-orang yang lurus. Wa indahum, dan yaitu di sisi mereka at-Taurat, itu adapun Taurat. Taurat saja kitab pegangan mereka itu mereka ingkari, apalagi hukum-hukum manusia. Ini pelajaran dari Allah bahwa hukum itu harus mengikuti hukum yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Dulu orang Yahudi mestinya hukum pakai Taurat. Bani Israel itu maksudnya. Demikian juga An-Nasara mestinya mengikuti Injil. Lah kalau kitabnya aja nggak diikuti, apalagi kalau Allah saja sudah ditipu, apalagi kalau dirinya saja sudah dikhianati, apalagi hukum manusia. Jadi hukum ada hukum positif diikuti. Tapi keadilan yang bersumber dari hati nurani dan Al-Quran dan As-Sunnah, nah itulah. Jadi harus berdasarkan keadilan. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Taurat fiha, yaitu dalam Taurat hukumullah, adapun hukum Allah. Nabinya saja sama dia dibunuhin, apalagi rakyatnya. Kalau ulamanya saja yang banyak pengikutnya dizalimi seperti itu, apalagi orang biasa. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Kemudian mereka berpaling rame-rame. Ada pendukungnya bersama-sama. Min ba'di dzalik, setelah disampaikan itu Taurat. Wa ma ulaika bil mu'minin, memang mereka itu tidak beriman. Al-Maidah ayat 43. Hati-hati. Orang berproses di pengadilan itu berhadap-hadapan sekarang. Besok di akhirat sama, mereka akan berhadap-hadapan lagi. Jadi hati-hati. Bisa saja sekarang dibuat ya semaunya. Di hadapan Allah besok, Masya Allah. Lagi pula, Masya Allah, kasihan keluarga lah.
Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Jangan kalian mengambil hak orang dengan cara yang batil. Harga diri, harta, jabatan, apa saja. Dengan cara kamu melaporkan kepada petugas, kepada hakim, petugas pengadilan, kepada oknum, dan lain sebagainya. Wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk mengambil hak-hak sebagian orang. Oleh karena itu sekarang kan ada begal politik, ada begal partai, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jangan sampai kita merekayasa. Apabila ada suatu kemaksiatan, lalu di situ ada bendera, ada gambar buku, ada foto seorang. Andai saja ada kemaksiatan, lalu di rumah itu terjadi suatu kemaksiatan, di suatu kamar, di hotel. Lalu di hotel itu ada Quran. Apakah kita akan menuduh bahwa Allah terlibat, agama Islam terlibat? Apabila ada suatu kemaksiatan di suatu kamar, di hotel, lalu di situ ada gambar Naruto misal, atau si Unyil misal. Apakah kita lalu menuduh bahwa Naruto terlibat, si Unyil terlibat, dan lain sebagainya? Sebenarnya sudahlah. Mari kita kembali kepada keadilan, kepada hukum yang lurus, karena kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun di akhirat. Jangan pernah kita menyakiti kepada siapapun, apalagi kepada keluarga. Ada hadis begini. Nah, ini masalah yang lain. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil mawadi'. Anak diperintah untuk sholat, kasih contoh, doain. Kalau sudah umur 7, dari kecil apalagi sudah umur 7. Kalau 10 dia masih menentang tidak mau sholat, maka dikasih nasihat dengan tegas. Di situ pukul, maksudnya mukul itu bukan dipukul dengan tangan, tapi dikasih nasihat dengan tegas. Ada yang mengartikan ini memukul, nah, terserahlah. Tapi itu pukulannya yang pukulan sayang. Wa farriquhum bainahum fil madaji. Lalu di antara anak itu kalau sudah 7 tahun, sebenarnya kalau sekarang anak 2 tahun sudah mengerti. 7 tahun itu tempat tidurnya segala macam auratnya itu sudah harus ditutup karena mereka sudah mengerti dan mengingatnya. Nah, ini angka 7 tahun ini hanya untuk apalagi sudah umur segitu. Sebenarnya batasan anak itu sudah mengerti dan mengingat. Nah, yang mau dibahas masalah wadribu, masalah pukulan. Mohon maaf ya, bagi orang yang mudah menolak hadis, biasanya ingkar sunnah ini. Jangan mudah menolak, jangan mudah menerima. Jadi lebih baik kita ada ketawadhuan, kesopan santunan. Hadis ini sebenarnya hadis hasan. Menurut para ulama, hadis sahih lah. Bisa, jadi hanya perbedaannya begini. Kalau kita tidak setuju dengan pengertian mukul, nasihat yang tegas, nah itu yang bisa diterima. Karena nanti begini, di dalam Al-Quran misal ya, kalau nasihat yang tegas itu betul. Karena hubungannya doroba di situ seperti kalau kita gabungkan dengan Al-Quran surah Shad ayat 44, surah yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh biyadika diwsam fadrib bihi wala tahna. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa khudh biyadika diwsam fadrib bihi wala tahnas. Khussah qad bujadin qaf. Inna wajadnahu sabira
Ni'mal 'abdu innahu awwab wa khudh biyadika. Wahai Nabi Ayub, karena kamu telah bersumpah untuk memberikan nasihat yang tegas kepada istrimu, memukul maksudnya nasihat dengan tegas, maka silakan ambil dengan tanganmu diusa. Diusa itu segenggam rumput yang kering tapi ada yang basah. Fadrib. Maka pukul di situ. Jadi pukulan yang seperti itu kalau mau diartikan pukulan. Jadi pukulan kasih sayang atau nasihat yang tegas. Fadrib bih. Bihi dengan biadika. Nah, dipukul dengan deusan tadi, segenggam rumput yang ada di tanganmu, wala tahnas. Satu sisi supaya terlaksana nasihat tegasnya, satu sisi tidak melanggar sumpahnya, wala tahnas. Inna janjinya kepada Allah untuk memberi nasihat kepada keluarganya. Inna wajadnahu sabira. Jadi Allah ini bahasanya luar biasa. Saya yakin kamu keluarga yang sabar, orang yang sabar, memberi contoh yang sabar. Jadi luar biasa. Inna wajadnahu menemukan siapa aku kepadamu sabira, kepada sabira, wajadna sabira. Orang yang betul-betul dalam keadaan sabar. Orang yang sudah teruji. Luar biasa. Itu sabir. Ni'mal abdu innahu awwab. Pelaku kesabaran, isim fa'il, sabirun, sabiran. Apalagi bentuk ada tanwinnya itu. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, lalu oleh Allah dipuji. Bangga Allah, innahu bahwasanya Nabi Ayub itu awab, termasuk orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Ini kalau diartikan itu pukulan yang ringan atau yang lebih bagus adalah nasihat yang tegas. Karena supaya tidak menyakiti, baik itu bentuk fisik. Nah, begini ya, kalau dikatakan bahwa hadis tadi, mohon maaf ya, sekali lagi, saya tidak mau nuduh si A, si B, tapi orang yang terlalu mudah mengatakan hadis itu palsu, teman-teman yang sudah terpengaruh dengan ingkar sunnah, itu hadis hasan itu. Jadi hadis itu hadis benar. Kalau kita mengatakan itu palsu karena dianggap bertentangan dengan praktek Nabi, karena Nabi memang tidak pernah mukul, betul memang Nabi tidak pernah mukul istrinya, apalagi anaknya, jangankan keluarganya, pembantunya tidak. Tapi begini, ketika kita mengatakan di situ, kita mengatakan hadis itu hadis palsu, coba lihat redaksi Al-Quran. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34. Di situ sama, wadribu, pukul. Wadribuhunna. Apakah kita berani mengatakan bahwa surah An-Nisa ayat 34 perintah memukul di situ palsu? Karena bertentangan dengan praktek Nabi. Karena Nabi tidak pernah mukul istri, anaknya, dan pembantunya. Tidak. Jadi Al-Qur'annya benar, As-Sunnahnya benar. Oh, pemahamannya yang perlu, pemahaman kita yang perlu kita luruskan. Jadi ketawaduan itu perlu. Oh, mungkin yang dimaksud wadribu di sini karena memang mukul, doroba itu tidak selalu artinya mukul. Ada kalanya innallaha la yastahi ayyadriba. Allah tidak pernah malu untuk memberi contoh, bukan mukul di situ. Jadi doroba itu ada kalanya memukul, ada kalanya memberi contoh, ada kalanya memberi nasihat yang tegas dalam situasi yang perlu tegas, itu begitu. Tapi terserah, karena itu pilihan. Bagi teman yang mudah menolak hadis, silahkan. Bagi teman yang terlalu mudah menerima, ya silahkan. Bagi kita, tengah-tengah aja. Tawassut. Jadi kita hanya membacakan, kalau kita menerima hadis ini berdasarkan ini, hubungannya dengan hadis ini, hubungannya dengan Al-Quran. Kitabnya ini, halaman ini, redaksinya ini. Kalau ditolak berdasarkan Al-Quran ini, kitab As-Sunnah ini begitu dilihat dengan hadis yang lain. Halaman ini, bunyinya ini, itu aja. Kalau kami nggak berani membuat. Jadi demikian juga allimuhumus salata li sab'in wadribuhum li ashrin. Ini satu sisi ya. Lalu kita lihat bagaimana nasihat dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yamin al-ghamus. Jadi ada sumpah yang sumpah tipuan. Ada sumpah ghamus namanya. Sumpah tipuan. Wamus sendiri itu adalah tenggelam. Karena orang yang berkhianat dengan ucapannya, dengan pembelaannya, dengan sumpahnya, dengan pembuktiannya, dengan tuntutannya. Misal ya, oknum jaksa biasanya misal menuntut tidak pada tempatnya, tidak pada kenyataannya, tidak dengan argumen yang benar misal. Maka itu namanya perbuatan yang ghamus, sumpah yang ghamus, tuntutan yang ghamus. Ghamus itu apa? Ghamus itu tenggelam. Karena dengan sumpah, pembuktian, tuntutan seperti itu dapat menenggelamkan orang yang mengadakan tuntutan atau sumpah palsu, keterangan palsu yang seperti itu. Itu al-yamin al-ghamus. Wahya adapun al-yamin al-ghamus allati yaitu yang yahiku, yang bisa membenarkan biha dengan allati yahiku batilan, kepada suatu yang batil. Akhirnya yang batil jadi hak, jadi benar, yang benar jadi batil. Nah, itu di tengah masyarakat sekarang ada seperti itu di zaman fitnah. Orang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang melakukan keramaian sampai bagi-bagi kaos, sebelumnya kedatangannya sudah diberitahu. Mana ada oknum pejabat tidak diberitahu sebelumnya. Pasti diberitahu sebelumnya, apalagi kalau pejabat tingkat tinggi. Buktinya apa? Semua aparatur negara di daerah itu tahu semua. Dan semua orang berdiri di samping jalan. Kalau nggak dikasih tahu, mana tahu dia dari mana. Jadi apalagi penjagaan sebelumnya sudah dikasih dengan seketat-ketatnya. Ya, itu jelas-jelas melanggar. Kenapa yang seperti itu tidak dihukum? Malah orang yang jadi au yubtilu membatalkan apa al-yamin al-ghamus biha dengan yamin tadi, biha dengan lati, hakon kepada yang hak. Yang batil jadi hak, kebolak-balik. Wa qila yallati yaqtati, ada yang berpendapat yang dimaksud sumpah al-yamin al-ghamus ialah sumpah yallati yaqtati biha, yang dapat menghilangkan, mengalihkan biha dengan allati hilang malumriin apa harta seorang muslim yang muslim, imri'im muslim batilan dengan cara yang batil. Mengambil hak orang dengan cara yang batil itu termasuk proses sumpah, kesaksian, penuntutan yang ghamus. Walau siwakan, meskipun itu berbentuk siwak. Tahu siwak? Kayu yang tidak berharga, sekecil ini, ada kayu, lalu itu bisa untuk siwak, sikat gigi. Sekecil itu kita mengambil hak orang, sekecil itu tidak boleh kita dengan cara yaminul ghamus, dengan cara yang batil. Besok dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita bisa lolos, bisa tertawa, terbahak-bahak dengan teman-teman kita, kolega kita, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Anda kalau terbiasa berkhianat, khawatir meninggal dalam keadaan berkhianat. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Anda terbiasa berkhianat, meninggal dalam keadaan berkhianat. Khawatir seperti itu. Surah Ibrahim ayat 27. Orang akan meninggal sesuai kebiasaannya. Walau siwakam min araq wasumiyat, dan dinamakan apa sumpah yamin al-ghamus tadi ghamusan kepada sumpah ghamus li'annaha, karena sungguhnya al-yamin al-ghamus taghmisu, yaitu dapat menenggelamkan apa al-yamin al-ghamus sahibaha, kepada orang yang melakukan tuntutan, sumpah, kesaksian palsu, keterangan palsu. Hati-hati. Finnar, menenggelamkan di mana? Taghmisu finnar, di dalam api neraka. Ini penjelasan seperti ini boleh dibuka di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Ini kitabnya. Nih, Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 18. Halaman 18.
Di sebelah kanan, nomor 2 baris dari atas. Masya Allah. Ini nasihat Imam Ghazali ketika berusaha menjabarkan tentang hal-hal yang kita pelajari, kita jelaskan di depan. Bagaimana dengan nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah karena sayangnya. Jadi wa fihi ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi minasyafaqati ala ummatihi. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Wa syiddatil khaufi min rabbih, dan Nabi itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu selalu mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Al-Isra ayat 59. Bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak nasihat yang mengingatkan kita. Jadi takhwif. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan Al-Quran surah Al-Isra ayat 59, kasih sayang Nabi kepada kita semua. Nabi tidak bosan mengingatkan kita yang hobi melakukan dosa. Dan Nabi menyampaikan di antara lalu dijelaskan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi ya. Wa innallaha idza tajalla li syai'in min khalqihi khasya'a lahu. Seperti hadis tentang gerhana, misal 1047, 1048. Sesungguhnya Allah, apabila Allah ini tajalla li syai'in, menyampaikan kekuasaannya, memperlihatkan kekuasaannya kepada sesuatu, min khalqihi, dari makhluk Allah. Apa kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita? Coba lihat, mohon maaf. Coba lihat rambutnya. Itu kan sudah ada yang putih itu. Coba lihat kulitnya, kan sudah ada yang keriput tuh. Coba lihat penglihatannya, kan sudah ada yang kabur itu. Coba lihat giginya, kan sudah ada yang rontok tuh. Coba lihat, kalau toh sekarang sore, sebentar lagi malam. Itu kekuasaan Allah. Diperlihatkan kepada kita. Ada hujan seperti sekarang, ada terang. Wa innallaha idza tajalla li syai'in min khalqihi khasya'a lahu. Mestinya kita ini bisa menambah kehusuan kepada Allah, ketakwaan. Tapi bagi manusia yang tidak bisa mengambil hikmah iktibar, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana lagi yang bisa mengetuk hati kita? Dengan nikmat Allah yang mana lagi yang dititipkan oleh Allah kepada kita yang membuat hati kita terketuk supaya kita bertaubat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Itu Al-Qur'an. Surah Al-A'raf ayat 143. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Jadi segala sesuatu yang diperlihatkan, diperdengarkan oleh Allah kepada kita, itu sebenarnya diperuntukkan nasihat agar kita semakin yakin kepada Allah dan semakin memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Itu Bukhari 1048. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jangankan kita, makhluk Allah yang lebih besar seperti matahari, kuwirat, bisa saja digulung oleh Allah, bisa saja kita tiba-tiba wafat.
Hati-hati ya, kalau berbicara, membuat tuntutan, menuduh, bersumpah, menuntut, berkhianat, menzalimi seorang. Jangan kita punya ambisi untuk mencelakakan sesama umat Islam. Jangan kita punya ambisi untuk mencelakakan sesama anak bangsa. Wa idzan nujumun kadarat. Dan coba perhatikan bintang-bintang yang berguguran. Bisa saja itu. Makhluk Allah yang ada di atas itu bisa jatuh menimpa kita. Jangankan makhluk Allah yang di atas jatuh. Kita aja dikasih angin, dikasih gempa, dikasih banjir. Debu. Ada debu masuk ke mata kita, wah, wassalam kita. Ada air masuk ke telinga kita. At-Takwir ayat 1 sampai 2. Matahari makhluk Allah yang lebih besar. Tapi beribadah, tunduk pada perintah Allah. Suruh berangkat dari timur ke barat, balik lagi. Begitulah. Mereka beribadah dengan caranya masing-masing. Menyinari makhluk, bermanfaat bagi makhluk yang lain. Kenapa kita tega? Seorang tua, seorang oknum pejabat, mestinya jadi bapak kepada semua rakyatnya, tega untuk menyakiti anak bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri, anaknya sendiri, sesama anak bangsa. Waja'alna sirajaw wahhaja. Matahari itu menjadi pelita yang sangat terang. An-Naba 13. Kenapa kita tidak bisa menjadi pelita bagi diri kita dan bagi orang lain? An-Naba ayat 13. Di dalam Nabi itu apabila mendapatkan suatu nasihat, beliau salat, beliau sujud dengan lama. Nabi apabila diingetin oleh Allah dengan berbagai hal, Nabi itu diantaranya selalu memerdekakan budak. Orang-orang yang lemah atau dilemahkan itu dia angkat harkat martabatnya. Bahkan dibebaskan. Sebaliknya kita kenapa lebih senang memenjarakan orang, bukan lebih senang membebaskan orang? Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Lebih senang memenjarakan orang daripada membebaskan orang. Lebih senang mencari-cari kesalahan orang daripada menyanjung kelebihan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari 1054, laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ataqati. Memerintahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqah. Biasakan kamu memerdekakan orang lain, menghargai, mengangkat derajat orang lain. Bagaimana kalau kita berkata yang tegas yang dapat menyinggung perasaan orang lain? Itu mesti dilihat-lihat. Mesti dilihat kasusnya. Karena sekarang juga ada kasus yang lagi agak rame juga. Yaitu ketika ada orang yang menganggap atau merasa tersinggung dengan ungkapan seseorang. Ketika orang itu menganggap bahwa dirinya telah menuntut berlebihan. Karena menuntut berlebihan, maka orang itu membela diri di dalam persidangan, bahkan mengatakan bahwa yang menuntut itu adalah orang yang, mohon maaf, dungu begitu, dianggap dungu dan pandir, rupa-rupanya seperti itu, saya kurang jelas. Tapi begini ya, tapi saya dengar juga alasannya juga mereka benar juga, karena mereka diproses di persidangan. Karena di persidangan dia harus jelas dan bisa membela diri dan menyampaikan cerita aslinya. Sebenarnya kata-kata itu kalau bukan untuk membela diri karena merasa terzalimi tidak boleh. Menganggap orang lain dungu itu dan pandir itu tidak boleh. Tapi karena untuk membela diri, tepatnya di persidangan, menceritakan kasus apa adanya, supaya jelas dan terang, maka bisa diterima.
Seperti Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullahu, tidak suka siapa Allah al-jahra, kepada terang-terangan di muka umum, bisu'i, dengan melakukan perbuatan su, membeberkan sesuatu perbuatan su, menceritakan apa adanya, membela dengan kata-kata yang vulgar, minal qauli, dari ucapan, illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Bagi orang yang terzalimi maka berkata dengan vulgar supaya mudah dipahami, supaya menusuk kepada jantung, menyerang langsung, itu bisa diterima. Nah, kalau di persidangan, supaya jelas karena mereka terzalimi. Cuma memang ada yang berpendapat, andai kata-kata itu tidak disampaikan, dapat mengambil hati orang lain, misal hakim. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi bagi orang yang mau tegas, maka sebenarnya tidak ada masalah. Dan bagi hakim insya Allah tidak ada masalah. Karena hakim itu melihat permasalahan, bukan melihat kata-kata. Kasus sebenarnya seperti apa. Mereka silakan menuntut dan mereka berhak membela, menceritakan kasus sebenarnya. Jadi dua-duanya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Mau berkata tegas, terang, atau tidak memakai kata pandir dan dungu di persidangan, ya silahkan saja. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Saya tidak bermaksud berpihak ke kanan dan ke kiri. Cuman kalau boleh ya ikut andil menjelaskan suatu supaya kita tidak mudah menilai, tidak mudah membenci dan menyalahkan dan dendam kepada pihak-pihak. Silakan pihak yang punya masalah sampaikan kepada hakim apa adanya, biar hakim nanti yang memutuskan. Dan mereka mudah-mudahan yakin bahwa segala keputusannya mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah, ada siapa Allah, sami, Allah Maha mendengar tentang permasalahannya sampai keputusannya, alim, Allah Maha alim. Itu surah An-Nisa surah yang keempat ayat 148. Lalu kita kembali lagi kepada bagaimana Nabi di dalam hadis Bukhari nomor 1054, Nabi itu rajin memerdekakan orang, mengangkat harkat martabat orang yang lemah atau dilemahkan. Nabi tidak suka mencari-cari kesalahan saudaranya, apalagi sama umat Islam. Fi kusufis samsi, apalagi di dalam gerhana matahari. Diingatkan dengan tanda-tanda alam, misal hujan terus-menerus, panas terus-menerus, atau kalau tidak stabil hujan, stabil panas, tapi fitnah di mana-mana. Sebenarnya begini, mohon maaf ya, kenapa kita ini lebih senang memprovokasi suatu masalah, bukan merukunkan. Ketika terjadi pengeboman, memang asli, pengeboman itu tidak boleh. Alasan apapun, pengeboman, bunuh diri itu tidak boleh. Apalagi di negara yang aman. Bagi yang merasa terzalimi, maka orang yang menzalimi itu saja yang dilawan dengan proses hukum yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan proses hukum-hukum formal. Jadi jangan sampai melakukan pengeboman apalagi dengan cara bunuh diri. Memang tidak boleh. Tapi juga tidak boleh kita mengatakan bahwa radikalisme berbentuk pengeboman itu akibat faham Wahabi dan Salafi. Itu pintu masuknya. Itu namanya bukan mengakurkan, bukan menyelesaikan masalah. Sebenarnya aliran apa saja itu kan oknum. Alangkah bijaksananya kita sebenarnya apabila merukunkan terjadinya pengeboman, mohon maaf sekali lagi kami tidak pernah mendukung kekerasan, apalagi pengeboman, apalagi bunuh diri. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Sebenarnya kalau boleh menyampaikan, mohon maaf mungkin ada yang beda pendapat. Pengeboman itu terjadi, bunuh diri itu terjadi akibat kezaliman yang mereka rasakan, fitnah
yang mereka rasakan kepada dirinya dan kepada saudara-saudaranya, sesama muslim, sesama anak bangsa. Akhirnya mereka putus asa. Terjadilah pengeboman dan bunuh diri seperti itu. Tapi jangan kita karena merasa terfitnah, terzalimi, lalu putus asa melakukan pengeboman, apalagi bunuh diri. Jadi kalau ingin hilang kekerasan, radikalisme, pengeboman, bunuh diri, sebenarnya sederhana. Rukunkan umat, pemimpin rukunkan umat. Oknum pejabat yang sayang kepada rakyatnya. Masa tega sih melihat rakyatnya dihukum? Lebih baik kita lebih senang membebaskan orang daripada menghukum seorang. Nabi dulu, kerjanya Nabi, kesibukannya Nabi, setiap saat, nafasnya, setiap detik, itu berusaha merukunkan dan membebaskan seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'ruf au islah. Jadi Nabi itu selalu berusaha islah, merukunkan. Aslah yuslihu islah dengan maksimal. Menyuruh sedekah. Coba ratakan masalah ekonomi. Sudah COVID, sudah musim orang nggak punya pekerjaan, karena COVID, terzolimi, tidak dirukunkan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah terjadilah fitnah. Terjadilah sesuatu kekerasan. Jadi kembalilah kepada kita sendiri. Jangan menyalahkan orang, menyalahkan kelompok seorang. Biarlah orang berada di kelompoknya masing-masing, berjuang dengan kemampuan masing-masing. Insya Allah ada lebih dan kurangnya masing-masing. Silakan berada di mana, di sudut mana. Kita seperti orang main bola. Kita berjuang untuk mengegulkan, membawa bola ke suatu tempat untuk kita berjuang. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang menjadi penyerang, ada yang menjadi kiper, sehingga pada saatnya kita bisa masuk surga bersama-sama. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah cita-cita bangsa Indonesia dulu. Seperti itu. Au islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 114. Nabi pun mempraktekkan praktek Nabi yang selalu merukunkan umatnya itu, yaitu diabadikan di dalam misal di samping Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, fa'aslihu baina akhawaikum, demikian juga Al-Hujurat ayat 9, maka coba cek di dalam hadis Bukhari, idhabu bina nuslihu bainahum. Bukhari 2693, Fathul Bari juz 5 halaman 376 sampai 377. Bahkan di dalam Bukhari menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangankan orang yang masih hidup, sesama umat Islam yang masih hidup. Sesama umat Islam yang sudah wafat, kita tidak boleh mengorek-ngorek, mencari-cari kekurangannya. Karena mereka di zamannya sudah berusaha dengan caranya mereka masing-masing. Hargailah ijtihad, usaha, perjuangan orang masing-masing, kelompok masing-masing. Jangan saling menjatuhkan. Bukhari 1393, Fathul Bari juz 3 halaman 330 sampai 332. Riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu mengajari apa? Mengajari zikir, doa, istighfar, merukunkan. Itu Bukhari. Fa'idza ra'aitum syai'am min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Bukhari 1059. Nabi lalu memperkuat dengan Al-Qur'an. Al-Isra ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Demikian juga A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Semua itu nasihat dari Allah yang sangat tegas. Nasihat Allah ibadahu. Yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, firman Allah, fattakun, fattakuni. Jagalah ketakwaanmu, tambah, pelihara, fattakuni, maka takutlah siapa kalian nih kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zumar, ayat yang ke-16. Nah sekarang, mari kita lihat nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir dari perjumpaan kita. Nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayayn. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. An-Nisa ayat 176. Bisa dikatakan ini menceritakan tentang warisan. Tapi sebenarnya yang ingin disinggung sedikit di sini tentang penggunaan kalimat walad. Walad satu akar dengan walid. Walad itu anak, walid itu orang tua. Waw, lam, dal. Luar biasa. Maksudnya apa? Mestinya antara anak dengan orang tua itu yang berbicara adalah hati. Ro'in bisa dikatakan satu akar dengan ro'iyah, rakyat. Ro'in, ro'iyah menjadi rakyat. Coba lihat itu, gedung di DPR, MPR itu. R-nya itu kan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi sebenarnya kita harus merakyat dan mengutamakan rakyat dan menyelamatkan rakyat dan menjaga jangan malah kita senang menghukum rakyatnya. Ro'in penjaga, orang tua, oknum pejabat. Rakyat. Tuh, ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Khalik itu bisa dikatakan satu akar kata, khalaqa. Khalik itu Allah. Penguasa, yang kuat, yang dikuatkan. Makhluk, kalau Allah memang asli kuat. Kalau kita dikuatkan oleh Allah, dititipi suatu jabatan, harta, dunia, makhluk yang diciptakan, yang diatur, rakyat, akhlak, semuanya harus punya akhlak. Dan akhlaknya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jaga akhlak. Kembali lagi, jangan kita tidak punya akhlak kepada orang tua. Jangan sampai orang tua juga tidak punya akhlak kepada anaknya, kepada rakyatnya. Lafdul walad yutlaku alal walid wal maulud. Masya Allah. Tafsir Al-Qurtubi, juz 6, halaman 27 di sebelah kiri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya bersabda, sabdanya begini, la yad'wanna ahadukum, sungguh jangan pernah berdoa, jangankan menyakiti dengan doa, doanya saja tidak indah dari orang tua, dari pemimpin, dari oknum pejabat kepada rakyatnya, itu tidak boleh. La yad'wanna, sungguh jangan, pakai nun taukid. Ahadukum, siapa salah satu kalian, ala waladihi, jangan, udah pakai ala lagi. Jangan pernah melakukan berdoa, memperlakukan anaknya, rakyatnya, ayyuwa fikum minallahi ijabatun.
Khawatir kalau kita berdoa yang tidak baik kepada anak, imbasnya kurang baik. Doanya diijabah, kepercayaan anak berkurang, lalu anak merasa tidak punya orang tua, dan yang paling mengerikan akibatnya kalau anak sudah besar. Akibatnya kalau kekuasaan berputar, rakyat yang ditindas bisa mengadili kita. Hati-hatilah. Lebih baik kita saling menghargai. Jangan cari musuh lah. La yad'uwanna ahadukum ala waladihi ayyuwafiqa, khawatir sesuai minallahi dari Allah, ijabatun apa ijabah. Itu hadis Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. 3009. Muslim, Abu Daud 1532. Ibnu Hibban 5742. Itu hadis dari sahabat Jabir. Kalau yang dari sahabat Abdullah bin Umar di dalam Ad-Dailami 7432. Begitu bagaimana Al-Qurtubi mencoba menjelaskan tentang kalimat walat tadi, dihubungkan dengan hadis di Muslim dan hadis-hadis yang lain, riwayat dari sahabat Jabir dan sahabat Abdullah bin Umar. Agar kita memperlakukan keluarga kita, saudara kita, sama anak bangsa itu dengan sebaik-baiknya. Lalu di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Al-Maidah ayat 1. Ini satu sisi aufu bil uqud, bercerita bahwa umat Islam itu harus amanah. Al-Amin, nabinya amanah. Dan menebarkan kedamaian, agamanya Islam. Orangnya yang menebarkan kedamaian namanya Muslim, agamanya Islam. Mereka semua disebut Muslimun. Orangnya yang menjaga keislamannya, meningkatkan keislamannya, itu namanya mukmin. Amana yu'minu imanan. Orangnya semua dianggap mukminun. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang amanah. Menegakkan keadilan, menebarkan kedamaian, itu janjinya. Waktu kita berjanji kepada Allah untuk kita hidup dalam keadaan Islam, bersih, fitrah, mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan beriman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya dan tihai ajalina qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan beriman, bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, Al-Qur'an surah Al-Maidah ini menyuruh kita menepati janji. Yang berdua bercerita tentang hewan nanti. Hewan-hewan yang boleh dimakan, hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi di dalam ayat seperti ini menganjurkan kita menjadi orang yang baik. Amanah, menepati janji, menebarkan kedamaian. Lalu bagi orang yang tidak menebarkan kedamaian, menebarkan ketakutan termasuk ketakutan kepada rakyatnya dari oknum pejabat, maka itu namanya tidak amanah. Karena mereka dulu terpilih sehingga masyarakat kepingin memilihnya, kan dia berjanji untuk mengamankan siapapun, mensejahterakan rakyatnya, bukan memenjarakan rakyatnya. Kecuali kalau dia, mohon maaf, membunuh orang, mencuri. Kalau cuma beda pendapat, beda pilihan, masa kita tega sih memenjarakan orang? Bagaimana orang yang tidak amanah, maka itu dikutuk. Berarti mendapatkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, terkutuk dunia akhirat. Oleh karena itu, menurut sahabat Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, kenapa Anda berbicara yang tegas kepada orang yang tidak amanah? Lalu sahabat Ibnu Mas'ud menjawab begini, wa malila al-anu. Bagaimana saya tidak berbicara yang tegas, tidak mengutuk? Siapa aku, sahabat Ibnu Mas'ud, man kepada orang la'ana yang telah mengutuk.
Rasulullah, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa dan adapun kutukan seperti itu fi kitabillah, yaitu berada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Nah, jadi berkata tegas itu boleh, bahkan melaknat supaya dia berhenti, itu kalau memang harus, termasuk di pengadilan, itu sebenarnya boleh. Untuk bagi orang yang memang berhak dilaknat. Bagi orang yang tidak berhak dilaknat, tentu jangan. Siapa sebenarnya orang yang berhak dilaknat itu? Kalau memang mereka masih tidak mengakui kesalahannya, tapi kalau dia ada tanda-tanda mau mengakui kesalahannya, dia lemah dan tidak mungkin menyakiti umat Islam dan tidak mungkin menyakiti Islam, maka tidak menyakiti Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita jangan melaknat. Tapi apabila dia menyakiti Allah dan Rasul-Nya, mencaci maki Al-Quran dan As-Sunnah, mendiskreditkan Islam dan Muslimin, maka sebenarnya Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah. Bagi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, menyakiti utusannya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, para salafus saleh, maka la'anahumullah. Maka akan mengutuk kepada mereka, Allah siapa Allah, bahkan dikutuk, dilaknat fid dunya wal akhirah. Tidak hanya dilaknat di dunia dan akhirat, wa'addalahum adzabam muhina. Oleh Allah telah disediakan adzabam muhina, azab yang menghinakan. Kenapa? Karena dia sendiri yang minta dilaknat, dikutuk, memancing untuk dilaknat. Ini tentu bagi orang yang tidak merasa bahwa dia bersalah. Malah berkhianat, membolak-balikan fakta. Siapa orang yang boleh dilaknat itu? Alladzina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, adalah di samping orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, di Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 57, juga yang ke-58. Alladzina walladzina, dan orang-orang yu'dzunal mu'minin, yang menyakiti orang-orang mukmin, memenjarakan orang-orang mukmin, padahal belum tentu salah. Tapi kalau orang dicari-cari salahnya, siapa sih yang tidak punya salah? Siapa orang yang tidak punya salah? Perbuatannya, kata-katanya. Oleh karena itu, karena kita juga bukan orang yang bersih, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Siti Khadijah, istri Nabi, bukan Nabi kita yang dituntun dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita juga bukan Nabi yang maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Walladzina yu'dzunal mu'minin, orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki, wal mu'minat, menyakiti perempuan-perempuan mukminat, bighairi maktasabu, padahal mereka belum tentu salah, faqad ihtamalu buhtan, maka mereka betul-betul termasuk orang yang melakukan kebohongan luar biasa, hoak yang luar biasa, tuntutan yang bohong, wa itsmam mubina, dan mereka sudah terjumus di dalam dosa yang sangat jelas. Itu Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 58. Hati-hati orang yang membiarkan kezaliman, mendukung kezaliman, mencarikan dan membenarkan kezaliman, dalil-dalil, mencarikan dalil untuk membela kezalimannya. Jadi itulah. Dan orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dan orang mukminin dan mukminat adalah mereka al-kafirin dan al-munafikin. Orang jelas kafir, ada juga mereka itu Islam KTP-nya, tapi membiarkan bahkan mendukung kezaliman, mencarikan dalil, argumentasi, baik itu, ya begitulah. Jadi itu ada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-59, 60, 61. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Dulu orang pakai jilbab untuk membedakan ini orang baik dengan orang tidak baik. Sehingga karena dia orang baik tidak diganggu. Sekarang orang pakai jubah, pakai surban,
diganggu. Luar biasa orang sekarang itu. Orang pakai jilbab juga diganggu. Laki-laki pakai surban diganggu. Dituduh yang macam-macam. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Dulu itu tidak disakiti. Oh sekarang nggak melihat siapa. Siapapun sekarang, Masya Allah, betul-betul dizalimi. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Padahal Allah itu maha pemaaf, maha penyayang. Allah mengingatkan, wahai orang kafir, wahai orang munafik. La illam yantahil munafikun, apabila orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di hatinya sakit. Hanya orang sakit saja yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dan menyakiti orang-orang mukminin dan mukminat. Orang yang sakit hatinya, orang munafik, wal murjifun, itulah orang yang membuat keonaran, tuntutan bohong, berita hoak, wal murjifuna fil Madinah, menyebarkan berita bohong, ketidaktenangan, fitnah di kota. Lanuhriyannaka bihim. Sungguh oleh Allah akan diperintahkan untuk dihadapi dengan tegas. Oleh Allah diperintahkan kepada umat Islam untuk menghadapinya dengan tegas, tapi jangan melanggar hukum. Baik hukum Allah maupun hukum negara. Tapi hadapi dengan legal. Lanuhriyannaka bihim. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Maka mereka kalau toh mereka merasa menang sebentar saja, la yujawirunaka fiha illa qalila, mereka tinggal di situ, berkuasa di situ sebentar, tidak akan lama, tidak ada orang lama. Fir'aun meninggal, sejarahnya juga sampai orang tidak ada yang mau diberi nama Fir'aun, mana ada orang punya anak nama anaknya Fir'aun. Namrud hancur juga, Abu Jahal, Abu Lahab hancur juga, Bal'am bin Ba'ura seorang ulama yang bukan mendukung Nabi Musa, malah menyakiti Nabi Musa dan mendukung kezaliman kepada Nabi Musa, hancur juga. Qarun juga begitu. Seorang oknum ulama, orang yang kaya, oknum pejabat, Qarun hancur juga. Bukannya dia keluarga Nabi Musa membela Nabi Musa karena Nabi Musa berjuang yang benar, bukan soal keluarga, malah dia mendiskreditkan Nabi Musa, bahkan mendukung perjuangannya Fir'aun. Akhirnya Qarun dan Fir'aun sama-sama tenggelam. Inna Qarun min qaumi Musa. Mal'unin, mereka dilaknat. Semuanya dikutuk oleh Allah, dilaknat. Aina ma thuqifu, di mana saja mereka berada, ukhidu. Mereka pada saatnya tidak akan hidup tenang. Kenapa? Dia tidak tenang karena perbuatannya sendiri telah berkhianat, menyakiti anak bangsanya, menyakiti sama umat Islam. Thuqifu, di mana ditemui, ukhidu. Mereka ditangkap. Hati-hati. Kalau kita sekarang memenjarakan orang, pada waktunya bisa saja kita ditangkap, dipenjarakan orang itu. Ukhidu. Wa kutilu. Bahkan bisa kutilu. Saya nggak tega mengartikan apa adanya. Kalau kita sekarang membunuh orang, bisa saja pada saatnya kita dihukum bunuh. Hukum kisos. Tentu melalui proses negara ya. Peradilan. Wa kutilu taqtila. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33. Silahkan dicek, baca dari 56 sampai 61. Allah tidak pernah bohong. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hati-hati ketika kita menanam kebaikan, menanam padi tumbuh padi, menanam rumput tumbuh rumput. Menanam kebaikan, menjaga harkat martabat umat Islam, maka insya Allah kita menjadi orang yang baik dunia akhirat, dibanggakan. Tapi kalau kita tidak menyayangi rakyatnya, jangan salahkan pada waktunya rakyat itu kalau bertindak kurang sayang kepada kita. Karena itu ulah kita sendiri. Itu cerita seperti ini juga sama dengan la'ana Rasulullah SAW al-washimat wal-mustawshimat. Wadhalika annam ra'atan yang taradat ala Ibn Mas'ud fi la'nihi al-washimat. Karena dulu ceritanya ada orang yang bertato dan minta tato. Lalu sahabat Ibn Mas'ud itu mengutuk. Ketika sahabat Ibn Mas'ud mengutuk karena dia menyakiti badannya. Kalau badannya saja disakiti, pasti suatu saat dia akan menyakiti orang lain. Dan jejaknya akan diikuti oleh orang lain. Dianggap benar. Maka sahabat Ibn Mas'ud ini berkata dengan melaknat, berkata tegas. Maka ketika melaknat, berkata tegas atau berkata kasar bagi orang yang kasar, lalu ada orang yang bilang, orang perempuan, sahabat Ibnu Mas'ud, kenapa Anda berkata kasar? Melaknat seorang yang bertato, yang ditato.
Dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana saya tidak melaknat orang yang minta dilaknat dan memang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Tadi Al-Quran dulu. Yang sudah kita bacakan yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu. Surah yang ke-33 mulai ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-62. Itu penjelasan seperti ini boleh dibuka juga yaitu di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 mulai dari halaman 30 di sebelah kanan sampai halaman 35 di sebelah kiri. Kalau hadis Bukhari-nya tadi itu cerita sahabat Ibnu Mas'ud itu ada di dalam Bukhari 5931, 5939, Muslim 2125, Abu Daud 4169, Ibnu Hibban 5505, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ayat berikutnya itu sebenarnya bercerita tentang hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Lalu nanti Nabi menjelaskan karena memang oleh Allah diperintahkan untuk menjelaskan. Yang menjelaskan karena kita manusia adalah manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di dalam Al-Quran, misal yang tidak boleh dimakan itu, misal dam, darah, itu bangkai, hurrimat alaikumul maitah, maitatu dam itu kan, darah, bangkai, darah. Lalu al-kalbu itu, huk-huk, lalu khinzir itu, babi, itu tidak boleh kan dimakan. Apakah kalau selain yang 4 itu boleh? Karena mohon maaf, orang yang ingkar sunnah itu biasanya tidak mau berdasarkan as-sunnah. Jadi maunya yang ada di Al-Quran. Kalau maunya yang di Al-Quran saja berarti mohon maaf, tikus boleh dong. Di Al-Quran kan nggak ada itu tikus. Mohon maaf. Jadi kalau tikus itu tidak boleh dimakan. Berdasarkan apa? Ya sunnah lah, as-sunnah. Nabi juga nggak pernah makan tikus. Jadi kullu dzinabim minas sibah haram. Semua hewan-hewan yang dapat melukai seperti apa? Ya buaya, ular, macan. Macan apakah boleh dimakan? Karena di Al-Qur'an kan nggak ada tuh penjelasan. Apa boleh makan macan? Ya silakan kalau mau makan macan. Insya Allah diduluin sama macan. Mau makan ular, kobra. Nah, insya Allah diduluin sama kobra. Jadi silakanlah, saya nggak mau bahas soal lingkar sunnah atau tidak. Silakan pilihan masing-masing. Kita boleh berbeda, tapi kita tidak boleh bermusuhan. Bahkan guru dengan anak boleh berbeda, guru dengan murid boleh berbeda, orang tua dengan anak boleh berbeda. Silakan, harus saling menghargai kalau punya dalil masing-masing. Yang penting harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari dirinya, tapi dari Allah, dari Nabi-Nya, karena yang paling tahu terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan kita, tapi Allah, lalu Rasul-Nya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita terakhir. Yang bisa mengatakan bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah bukan kita, tapi Allah, Nabi-Nya, baru para sahabat. Nah, Nabi sudah wafat, tentang fatwa-fatwa Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi ada di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim. Bagi orang yang tidak mau hadis Bukhari, Muslim, tafsir, ya silakanlah. Itu kan masing-masing, pilihan masing-masing. Memang semua penjelasan dimanapun kitab, selain Al-Quran itu memang harus dipilih-dipilih. Tapi yang memilah-memilih bukan kita. Kalau kita yang memilah-memilih nanti mudah kita menolak, mudah menerima. Jadi biar Allah, biar Nabi, biar para sahabat, biar para tabi'in, para tabi'in, para imam, para ulama, baru kita kalau punya ijtihad. Karena kita ini kan baru belajar, kita ini bukan Quran. Jangan kita mengaku bahwa kita Qurani, yang lain bukan Qurani. Kita ini manusia biasa, di perut kita banyak kotoran tuh. Kita sama seperti beliau ini, sama-sama berusaha memahami Al-Quran. Mungkin pemahaman kita benar, pemahaman orang lain juga benar.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita jaga persatuan, saling menghargai, jaga kerukunan, boleh berbeda tapi tidak boleh bermusuhan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.